Muay Thai atau tinju Thai adalah seni bela diri keras dari kerajaan Thai. Muay Thai mirip dengan gaya seni bela diri lain dari Indochina, seperti Pradal Serey dari daerah Kamboja, Tamoi dari daerah Malaysia, Lei Tuei dari daerah Myanmar, dan Muay Lau dari daerah Laos. Muay Thai adalah olahraga nasional kerajaan Thai dan turunan dari bela diri kuno, yaitu Muay Boran. Sekilas, Muay Thai dan kickboxing memiliki teknik pertarungan yang hampir sama. Kata Muay berasal dari bahasa Sanskerta, Maiva, tinju bela diri, dan Thai berasal dari kata Thai, yaitu suku Thai. Muay Thai disebut sebagai seni 8 tungkai atau ilmu 8 tungkai, karena tekniknya sangat syarat menggunakan pukulan, tendangan, siku, dan juga serangan lutut, sehingga penggunaan 8 titik kontak yang berbeda dengan teknik 2 poin yang digunakan dalam seni bela diri yang berorientasi olahraga. Berdasarkan kombinasi dari Cina dan seni bela diri India, sedangkan di kerajaan Thai, Muay Thai berevolusi dari Muay Boran atau tinju kuno, yaitu sebuah metode pertempuran tangan kosong yang mungkin telah digunakan oleh tentara bangsa Siam setelah kehilangan senjata mereka di pertempuran. Beberapa juga percaya bahwa militer bangsa Siam kuno menciptakan Muay Thai dari seni berbasis senjata krabi, yaitu krabong ketapi. Yang lain berpendapat bahwa keduanya dikembangkan bersamaan satu sama lain. Krabi krabong tetap merupakan pengaruh penting pada Muay Thai, seperti dapat dilihat pada beberapa teknik tendangan, pitingan, dan gerakan-gerakan dalam Wai Kru yang memiliki asal-usul mereka dalam pertempuran bersenjata. Muay Boran dan setelah itu Muay Thai awalnya disebut Doi Muay atau hanya Muay. Selain digunakan sebagai teknik pertempuran praktis untuk digunakan dalam perang yang sebenarnya. Kontes Muay ini berangsur-angsur menjadi bagian integral dari perayaan festival lokal negeri Siam, khususnya yang diadakan di kuil persembahyangan Hindu-Buddha. Muay bahkan digunakan sebagai hiburan bagi raja-raja Siam, yang akhirnya para petarung yang sebelumnya bertelanjang tangan mulai mengenakan tali rami panjang di sekitar tangan dan lengan mereka. Jenis pertandingan pertunjukan ini disebut Muay Katcheuk. Muay secara bertahap kemudian menjadi cara yang mungkin untuk mencapai kemajuan hidup pribadi. Karena para bangsawan semakin menghormati para praktisi seni Muay yang terampil dan mengundang petarung yang terpilih untuk datang dan tinggal di istana kerajaan untuk mengajarkan Muay kepada staf rumah tangga kerajaan, prajurit, pangeran, atau pengawal pribadi sang raja. Muay kerajaan ini disebut Muay Luang. Beberapa waktu dalam periode kerajaan Ayutthaya, yaitu satu peleton pengawal kerajaan didirikan yang tugasnya adalah untuk melindungi raja dan negara. Mereka dikenal sebagai Krom Nak Muay atau Resiman Petarung Muay. Tradisi Muay sebagai pelindung kerajaan ini berlanjut sampai masa pemerintahan dari Raja Rama yang kelima dan Rama ketujuh. Teknik formal Muay Thai dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Mai Mai atau teknik utama dan Luk Mai atau teknik minor. Muay Thai sering merupakan seni tempur kontak penuh di mana lawan saling bertukaran pukulan dengan satu sama lain. Hal ini tentunya adalah berdasar penataan gaya tradisional di kerajaan Thai. Hampir semua teknik dalam Muay Thai menggunakan gerakan seluruh tubuh, memutar pinggul dengan setiap tendangan, pukulan, siku, dan juga tangkisan. Teknik pukulan dalam Muay Thai awalnya cukup sederhana menjadi serangan menyilang dan panjang, yang melingkar yang dilakukan dengan lengan lurus tapi tidak terkunci, dan mendarat dengan tumit telapak tangan. Jab kanan lurus atau silang, hok, pukulan ke atas, pukulan sodok, dan pukulan pilih dan atas tangan, serta kepalan tangan dan juga pukulan ke belakang. Dibandingkan seni bela diri menyerang yang lain untuk menghindari mengekspos kepala penyerang dan membalas serangan dari lutut atau siku, untuk memanfaatkan jarak poin sasaran sesuai dengan teori garis tengah. Petarung bisa menggunakan gaya berdiri ala barat atau Thai yang memungkinkan eksekusi serangan jarak panjang atau serangan jarak pendek secara efektif, tanpa mengorbankan pertahanan. Siku lengan dapat digunakan dalam beberapa cara sebagai senjata serangan. Horizontal, diagonal ke atas, diagonal ke bawah, pukulan ke atas dan ke bawah, ke belakang, berputar, dan juga terbang. Dari sisi samping, sikut dapat digunakan sebagai jurus penghabisan atau sebagai cara untuk memotong pelipis lawan.
sehingga darah bisa menghalangi pandangan mereka. Siku diagonal lebih cepat dari bentuk-bentuk serangan sikut lain, tetapi kurang kuat. Serangan siku tunggal adalah sebuah gerakan siku yang independen dari gerakan lainnya. Sedangkan serangan siku lanjutan adalah serangan kedua dari lengan yang sama, menjadi hook atau pukulan lurus dengan serangan siku sebagai lanjutan. Serangan siku tersebut dan serangan siku lainnya digunakan ketika jarak antara petarung menjadi terlalu pendek dan ruang gerak terlalu kecil untuk melempar hook ke kepala lawan. Siku juga dapat digunakan sebagai tangkisan atau pertahanan yang sangat efektif terhadap lawan. Misalnya, serangan lutut secara lompat, serangan lutut secara samping, dan tendangan atau pukulan. Dua tendangan yang paling umum di Muay Thai dikenal sebagai tip dan teh siang, yaitu menendang ke arah dalam bentuk segitiga memotong ke bawah dengan rusuk, atau tendangan sudut. Tendangan sudut Muay Thai menggunakan gerakan rotasi dari seluruh tubuh dan telah banyak digunakan oleh praktisi seni bela diri lainnya. Hal ini terlihat serupa dengan tendangan putar karate, tetapi menghilangkan rotasi kaki bagian bawah dari lutut. Yang digunakan dalam seni bela diri menyerang seperti kebanyakan karate atau taekwondo karena seperti kyokushin, goju, dan juga kenpo. Tendangan ini dilakukan dari suatu sikap melingkar dengan kaki belakang hanya sedikit bergerak ke belakang. Gaya ini memiliki resiko tambahan di mana pangkal paha akan rentan pada setiap waktu yang berlawanan dengan prinsip karate dan taekwondo secara umum, kecuali untuk saat yang singkat setelah tendangan. Dan diperkirakan banyak petarung menggunakan counter rotasi dari lengan untuk meningkatkan kekuatan tendangan ini. Petarung Thai dilatih untuk selalu menangkis dan menyerang dengan tulang kering. Muay Thai juga tercakup macam tendangan lain seperti tendangan samping dan tendangan ke belakang berputar. Tendangan-tendangan ini hanya digunakan dalam serangan oleh beberapa petarung tertentu. Kemudian, Kaokode, yaitu serangan lutut lompat. Petarung melompat dengan satu kaki dan menyerang dengan lutut kaki tersebut. Kemudian Kaoloi, yaitu serangan lutut terbang. Petarung mengambil langkah, melompat ke depan dan dari satu kaki menyerang dengan lutut kaki tersebut. Kauton, serangan lutut lurus. Petarung hanya menyodor lutut ke depan tetapi tidak ke atas, kecuali ia memegang kepala lawan ke bawah dalam pitingan dan berniat untuk mendengkul ke atas, ke wajah lawan. Menurut salah satu sumber tertulis, teknik ini agak lebih baru dibanding Kaokode atau Kaoloi. Harusnya, ketika petarung Muay Thai tradisional bertarung dengan tangan terikat tali, bukan sarung tinju petarung modern. Teknik khusus ini akan berpotensi untuk melukai dengan cara memotong dan menyilet oleh lawan. Waspada yang akan memblok atau menangkis dengan sarung tangan tali yang bertepi tajam yang kadang-kadang dicelupkan ke dalam air untuk membuat tali tersebut lebih kuat. Hal ini juga berlaku untuk beberapa serangan lutut. Dalam hal kekuatan, tenaga, kerusakan, dan depresi dada yang diakibatkan tendangan, serangan lutut Muay Thai mengakibatkan daya yang paling besar dari semua teknik tersebut. Dan ada dorongan kaki atau secara harfiah yaitu jab kaki, adalah salah satu teknik dalam Muay Thai. Hal ini terutama digunakan sebagai teknik defensif untuk mengendalikan jarak atau serangan tangkisan. Dorongan kaki harus dilancarkan dengan cepat tetapi dengan kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan lawan dari keseimbangan. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.